Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai penyesuaian impedansi tanpa menggunakan tab. Solusi yang pertama akan digunakan trafo lambda per 4 sehingga rangkaian akan tampak seperti pada slide berikut. Diketahui bahwa Z0 tidak sama dengan ZL, maka ZT dapat dicari dengan rumus akar Z0 kali ZL. Z0 adalah 50 ohm dan ZL adalah 50 plus J 100 ohm, maka magnitud dari ZL adalah 50 akar 5. Maka didapat nilai ZT sebesar 74,76 atau sekitar 75 ohm. Nilai tersebut sesuai dengan kabel impedance dari M17/6, RG300 6AU RG 140, maka dapat dipilih salah satu dari kabel tersebut sehingga rangkaian ini dapat matching. Namun karena kabel impedance di pasaran variasinya tidak banyak, maka akan dicari solusi lain. Baik teman-teman, dari persoalan yang telah diberikan, key point yang harus kita mengerti adalah terkait impedance matching. Nah, sebenarnya impedance matching adalah proses kita menyelaraskan impedansi di output dengan impedansi yang ada di input, sehingga didapat transfer daya yang maksimum. Nah, transfer daya yang maksimum ternyata didapat ketika impedansi pada load merupakan conjugate dari impedansi pada sumber. Nah, untuk menyesuaikannya dapat digunakan kapasitor dan induktor. Jadi ilustrasinya seperti ini teman-teman. ZS nantinya akan pada sumber akan ditambah kapasitor dan induktor sehingga ZL yang ada di sini ketika dipandang dari sumber merupakan konjugat dari ZS itu sendiri. Nah, pasti timbul pertanyaan bagaimana kita bisa menggunakannya, bagaimana menyusunnya, apakah seri atau paralel. Nah, nanti akan kami coba jelaskan. Untuk bagaimana rangkaian yang akan kita susun, sebenarnya ada 4 tipe, 2 tipe low pass dan 2 tipe high pass. Nah, untuk lebih detailnya nanti akan dibahas di solusi. Terkait cara perhitungannya, kita akan menggunakan Smith chart agar lebih mudah. Nah, ketika kita menggunakan Smith chart impedansi, maka yang pergerakan titik ke atas merupakan pertambahan induktor secara seri, sedangkan pergerakan ke bawah adalah pertambahan kapasitor secara seri. Dan ketika kita menggunakan Smith chart tipe admitansi, maka pergerakan ke atas adalah pertambahan induktor secara paralel dan pergerakan ke bawah adalah pertambahan kapasitor secara paralel. Nah, pergerakan ini akan dilakukan untuk menyesuaikan nilai dari impedansi pada load agar sesuai dengan titik konjugat impedansi pada sumber sehingga didapat Z pada load yang sesuai dengan Z sumber dan menghasilkan transfer daya yang maksimum. Begitu. Selanjutnya akan dibahas solusinya. Solusi selanjutnya adalah dengan membuat sebuah rangkaian matching impedance menggunakan simulasi dari aplikasi Smith Chart. Simulasi ini akan kami lakukan pada aplikasi bernama Smith versi 4.1. Nah, pertama-tama untuk melakukan simulasi ini diperlukan untuk mengatur nilai normalisasi pada Smith Chart sesuai dengan nilai impedans intrinsik saluran transmisi yang telah diberikan. Nah, di sini yang telah diberikan adalah nilai saluran transmisi yaitu 50 ohm, sehingga harus diatur nilai normalisasinya pada 50 ohm. Selanjutnya akan ditambahkan data point yang merupakan representasi dari nilai impedansi load yang telah diberikan pada soal, yaitu pada koordinat kartesian 50 plus J100. Setelah itu akan ditambahkan induktor dan kapasitor sesuai dengan dasar teori yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, nilai yang diharapkan dari penggeseran ini adalah penggeseran menuju ke nilai impedansi intrinsik saluran transmisi, yaitu 50 ohm. Sesuai pada dasar teori yang dilakukan sebelumnya juga, di sini penambahan kapasitor secara paralel akan menggeser nilai ZL searah jarum jam pada nilai admitansi yang konstan. Nah, selanjutnya akan dilakukan juga penambahan induktor secara serial. Nah, penambahan ini akan menggeser nilai dari titik ZL tadi searah jarum jam pada nilai impedansi yang konstan. Nah, sehingga telah didapatkan nilai dari matching impedance yang diperlukan untuk rangkaian yang diberikan pada soal. Nah, pada program ini, nilai induktasi dan kapasitansinya ini sudah didapatkan melalui perhitungan pada program. Untuk mendapatkan nilai besaran konduktasi dan induktasi yang diperlukan menggunakan analisis yang biasa kita lakukan dari titik yang didapatkan, dapat dilihat pada contoh yang berikutnya. Pada contoh soal yang kami ambil dari referensi yang kami gunakan, terdapat perhitungan nilai induktasi dan konduktansi pada rangkaian matching impedance yang dibuat melalui titik analisis menggunakan Smith chart pada simulasi sebelumnya. Nah, pada proses penggeseran tadi, pada penambahan kapasitor yang disusun secara paralel, didapatkan titik B dengan nilai imajiner plus JB. Kemudian didapatkan juga titik C pada saat penggeseran penambahan induktor secara serial dengan nilai imajiner plus JX.
Setelah itu, perlu dilakukan dulu penyesuaian pada nilai plus JB, karena yang didapatkan pada plus JB adalah nilai admitansi atau MO, sehingga harus dilakukan pembagian yaitu 1 plus JB yang akan didapatkan nilai impedansinya. Setelah itu, kita melakukan penormalisasian dengan mengalihkannya dengan 50 ohm atau nilai dari Z0. Nah, maka dari itu akan didapatkan nilai dari XL dan XC yang akan dipakai untuk menghitung nilai induktansi dan kapasitansi yang diperlukan pada rangkaian matching impedance. Dari metode yang sudah dijelaskan tadi, kami mendapatkan 3 solusi untuk rangkaian matching impedance yang bisa digunakan. Yang pertama adalah rangkaian low pass. Caranya adalah dengan kita memparalelkan terlebih dahulu kapasitor, kemudian menyadikannya dengan sebuah induktor. Nilai dari induktansi dan kapasitansi yang diperlukan adalah sebagai berikut. Kemudian solusi selanjutnya adalah dengan membuat suatu rangkaian high pass dengan kita memparalelkan terlebih dahulu induktor, lalu menserikannya dengan kapasitor dengan nilai komponen yang diperlukan adalah sebagai berikut. Dan selanjutnya adalah dengan menyusun sebuah rangkaian high pass lagi. Yang pertama-tama kita lakukan adalah dengan menserikan rangkaian dengan kapasitor, lalu memparalelkannya dengan sebuah induktor dengan nilai komponen sebagai berikut. Dari solusi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dipilih solusi 4. Rangkaian yang digunakan bersifat high pass filter, agar rangkaian dapat digunakan pada rentang frekuensi 100 MHz hingga frekuensi yang lebih tinggi. Keunggulan dari solusi ini adalah nilai kapasitor dan induktornya yang lebih kecil dibandingkan dari solusi ketiga. Dengan kapasitor dan induktor yang lebih kecil, maka biaya konstruksi akan lebih terjangkau. Demikian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.